Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Siswa kelas 6 SDN Kauman 2 hari ini bertemu lagi dengan Bu Catur. Kita akan membahas materi matematika ya anak-anak. Tetap pada bab 4 tetapi pada sub pokok bahasan median. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan median dari data tunggal yang paling tepat untuk mewakili data. Dan yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan median dari data tunggal dalam penyelesaian masalah. Ayo mengamati ya anak-anak. Perhatikan permasalahan di bawah ini. Diketahui umur Udin, umur Siti, Beni, Dayu, dan Edo sebagai berikut, yaitu umur Udin 12 tahun, Siti 11 tahun, Edo 13 tahun, Dayu 11 tahun, dan Beni 12 tahun. Data keberapakah yang berada di posisi paling tengah? Adakah dari kalian yang tahu anak-anak? Ayo menanya ya anak-anak, bagaimana ya caranya untuk mengurutkan data? Kemudian bagaimana pula untuk menentukan median suatu data? Ayo kita menalar terlebih dahulu ya anak-anak. Banyak data pada pengamatan tersebut ada 5. Jika umur mereka kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar, maka otomatis posisi kelima anak tersebut berubah ya. Yang pertama ada Dayu, yaitu 11 tahun, usia yang paling kecil di antara mereka berlima. Kemudian posisi kedua ada Siti, 11 tahun. Posisi Dayu dan Siti bisa kita bolak-balik ya, karena usia mereka sama. Kemudian di posisi yang ketiga ada Udin, 12 tahun. Posisi keempat ada Beni, 12 tahun. Posisi Udin dan Beni juga kita bisa bolak-balik karena usia mereka pula juga sama. Kemudian di posisi terakhir ada 13 tahun, yaitu Edo. Nah, kalau kita perhatikan urutan anak-anak itu, yang paling tengah adalah Udin ya anak-anak. Nah, maka Udinlah yang menjadi median dari data ini. Di sebelah kanan Udin ada 2 data, yaitu ada Dayu dan Siti. Dan di sebelah kiri Udin ada 2 data pula, yaitu Beni dan Edo. Nah, kesimpulan dari kegiatan Ayo Mengamati sampai pada Ayo Menalar, maka langkah-langkah dalam menghitung median itu ada 2 ya anak-anak. Yang pertama, urutkan data dari terkecil ke terbesar terlebih dahulu. Kemudian, tentukan data yang terletak di paling tengah. Dan data itulah yang akan kita sebut sebagai median. Nah, mari kita perhatikan contoh 1 di bawah ini ya anak-anak. Contoh ini Ibu ambil dari LKS halaman 92 nomor 5 ya. Diberikan data sebagai berikut: 121, 125, 123, 124 dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah median data di atas. Nah, maka untuk menyelesaikannya, langkah yang pertama adalah kalian urutkan dulu data tersebut dari yang terkecil ke terbesar. Kenapa? Karena data di soal itu masih acak ya anak-anak, belum urut. Sehingga jika kita urutkan nampak seperti di layar kalian, yaitu ada angka 121, kemudian 121 kembali. Kenapa? Karena angka 121 itu munculnya 2 kali ya. Kemudian 122, 122 dan seterusnya sampai pada 125. Data ini jika kita hitung ada 11 angka. Maka jika kita bagi 11 angka tersebut menjadi 2 sama banyak, kita dapatkan di sebelah kiri itu ada 5 data, kemudian di sebelah kanan juga ada 5 data. Nah, kalau kalian perhatikan di layar ini ada satu data yang terletak di tengah-tengah, yaitu angka 124. Maka angka 124 itulah, atau yang Bu Catur lingkari merah, itulah yang menjadi median dari soal tersebut.
Kemudian contoh yang kedua. Contoh ini Bu Catur ambil tetap dari LKS kalian halaman 92 nomor 4 ya. Perhatikan kumpulan bilangan berikut. 32, 35, 34, 36 dan seterusnya sampai pada 35. Yang pertanyaannya adalah median dari data di atas adalah. Penyelesaiannya, yang pertama tentunya kalian harus mengurutkan data tersebut urut dari yang terkecil sampai ke terbesar ya anak-anak, sehingga jadinya tampak seperti di layarnya kalian masing-masing, yaitu 32, 33, 33 dan seterusnya sampai pada 36. Nah, coba kita hitung ya anak-anak, ada berapa sih data ini? Ternyata setelah kita hitung ada 10 data. Sehingga bagaimana untuk menentukan mediannya? Kalau 10 data kita bagi jadi 2, otomatis sebelah kiri ada 5 data, sebelah kanan ada 5 data. Sehingga data yang terletak di tengah-tengah bukan satu angka tertentu. Data yang terletak di tengah-tengah merupakan data antara angka 34 dan 35, seperti yang Bu Catur lingkari warna merah ini ya. Kemudian jika medianya terletak di antara dua data seperti ini, maka caranya adalah 34 kita jumlahkan dengan 35 kemudian dibagi 2. Selalu dibagi 2 ya anak-anak. Maka hasilnya menjadi 69/2. 69 dibagi 2 hasilnya adalah 34,5. Maka median di atas adalah 34,5. Contoh 3. Contoh 3 ini Bu Catur ambil dari LKS halaman 101 nomor 3 ya anak-anak. Apa bedanya dengan contoh 1 dan contoh 2? Jika pada contoh 1 dan 2 kalian langsung diberikan data. Jika pada contoh 3 datanya diberikan dalam bentuk tabel. Maka kalau yang ditanyakan mediannya apakah caranya sama? Caranya tetap sama ya anak-anak, tetapi untuk data tabel kita pakai rumus ya untuk menyelesaikannya. Kita perhatikan tabel kolom tinggi badan dan banyak siswa, seperti tertera pada layar kalian masing-masing. Setelah ada kolom tinggi badan dan banyak siswa, kita harus menambahkan satu kolom lagi ya anak-anak, yaitu namanya kolom frekuensi kumulatif. Kolom frekuensi kumulatif, caranya membuat adalah perhatikan banyaknya siswa di baris yang pertama, yaitu ada 4. Maka kolom kumulatif di baris yang pertama kita juga isi 4. Kemudian 4 kita tambahkan dengan 7. Hasilnya kita tulis di baris yang kedua menjadi 11. Kemudian 11 kita tambahkan dengan 8. Hasilnya menjadi 19. Terakhir 19 kita tambahkan dengan 6. Hasilnya menjadi 25. Nah, kalau kita hitung seluruh frekuensi dari data ini ketemu 25. Maka artinya data ini termasuk data ganjil. Sehingga untuk mencari mediannya kita menggunakan rumus median sama dengan data ke N plus 1/2. Dalam hal ini N-nya adalah 25 ya anak-anak. Sehingga hasilnya median sama dengan data ke 25 ditambah 1 dibagi 2. Median sama dengan data ke 26/2. Median sama dengan data ke-13. Lah, agar kita tahu data ke-13 itu terletaknya di mana, maka kita melihatnya dari frekuensi kumulatifnya ya anak-anak. Data kita ke-13 terletak di baris yang ketiga, yaitu di frekuensi kumulatif yang ke-19. Mengapa kok bukan yang kedua, Ibu? Karena data yang baris kedua itu hanya sampai data ke-11, sehingga data ke-12 sampai data ke-19 terletaknya di baris yang ketiga. Sedangkan di baris yang ketiga itu tinggi badannya adalah 10. Maka median dari data pada tabel di atas ketemunya adalah 10. Sekian materi median yang kita bahas hari ini ya anak-anak. Untuk mengecek sejauh mana penguasaan kalian terhadap materi yang sudah Bu Guru jelaskan, maka silahkan kalian mengerjakan soal di LKS kalian halaman 93 nomor 3 bagian B dan nomor 3 bagian C, serta halaman 100 nomor 5 ya. Khusus untuk data di halaman 100 nomor 5 itu merupakan data tabel dan jumlahnya merupakan data genap. Maka coba kalian gali lagi ya bagaimana untuk menghitung nilai median dalam bentuk tabel
di mana datanya berupa data genap. Kerjakan latihan ini di buku tulis kalian masing-masing beserta caranya. Serta jangan lupa contoh soal yang sudah Bu Catur bahas juga ditulis lagi di buku tulis kalian masing-masing ya. Sekian pelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dari rumah anak-anakku. Selamat pagi.